Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membicarakan isu-isu yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat atau pokok-pokok ajaran penting gereja untuk menolong kita dapat merespon situasi dengan lebih tepat dan untuk dapat memahami dengan baik apa yang sedang berlangsung di tengah masyarakat. Supaya dengan demikian sebagai orang Kristiani kita dapat hadir dengan semakin berkualitas, mengetahui, berusaha untuk merespon situasi tapi tanpa kehilangan jati diri kita sebagai seorang murid Kristus. Nah, dalam percakapan kali ini kita akan berbicara tentang satu topik tentang hati-hati gerakan sayap kanan. Dan untuk membicarakan ini telah datang di studio narasumber kita. Anda tidak lagi asing dengan beliau karena sudah menjadi narasumber tetap di acara ini, Bapak Pendeta Darwin Darmawan, kandidat doktor dari ilmu politik di Universitas Indonesia. Selamat datang Pak Darwin. Halo Pak Danus. Apa kabar nih? Puji syukur baik Pak. Saya dengar Pak Darwin udah pindah dari Bogor ke Jakarta ya? Betul Pak. Sudah ya? Sudah. Ya, jadi lebih enak nih kalau syuting tinggal lebih dekat. tinggal telepon. Ya, sahabat DKB, Pak Darwin adalah sekretaris 1 dari BPM SWGKSW Jawa Barat. Ya, beliau aktif di gerakan-gerakan civil society baik di Bogor ketika berada di Bogor maupun juga di Jakarta. Nah, Pak Darwin, saya mulai dengan definisi nih Pak, supaya karena tidak semua sahabat DKB ini familiar dengan term-term tertentu dalam istilah atau ilmu politik. Apa sih yang dimaksud dengan gerakan sayap kanan? Apa ada sayap kiri, sayap tengah, sayap atas, sayap bawah? Iya. Baik, jadi dalam diskursus atau wacana ilmu politik, posisi ideologis satu orang atau sekelompok orang itu bisa dikategorisasi berdasarkan 3 posisi sedikitnya. Oke. Pertama, posisi sayap kiri. Nah, posisi sayap kiri adalah mereka yang punya pandangan ideologis tentang anti-hierarki, egalitarianisme, sosialisme, solidaritas. Nah, ini ada di dalam kelompok atau orang yang bergabung dalam kelompok sosialisme komunisme. Jadi mereka anti terhadap struktur kekuasaan dan selalu kritis terhadap kekuasaan. Di sini golongan kiri katanya, atau kelompok kiri. Nah, ekstrim dari kelompok kiri adalah sayap kanan. Yang disebut sebagai kelompok sayap kanan adalah mereka yang berpandangan tradisionalis, konservatif, mendukung status quo, atau kelompok-kelompok yang menganggap negara, institusi agama, atau kerajaan sebagai kelompok atau institusi yang patut dihormati. Wataknya konservatif biasanya. Nah, di antara ekstrim kiri dan ekstrim kanan, kelompok kiri, kelompok kanan, ada kelompok moderat di tengah-tengah. Nah, di dalam spektrum politik, kenapa disebut kiri dan kanan? Ini dulu di zaman Revolusi Prancis, ketika melakukan semacam sidang, yang disebut kelompok kanan adalah mereka yang duduk di sebelah kanan. Dan ini kelompok-kelompok yang pro ancient regime atau rejim kekuasaan tradisional, mendukung raja, kekuasaan-kekuasaan feodal dan seterusnya. Jadi kira-kira begitu, Pak. Jadi nah kalau sistem demokrasi itu ada di bagian mana? Demokrasi dia bisa bergerak. Demokrasi bisa bergerak, ya. Demokrasi bisa bergerak. Nah, demokrasi dianggap moderat. Karena dia memberi ruang pada setiap partisan atau kelompok-kelompok yang berkontestasi untuk bersama-sama berdemokrasi. Jadi kadang-kadang dia bisa lebih ke kiri, kadang-kadang bisa lebih ke kanan. Tergantung kelompok mana yang menang. Yang menang. Betul, Pak. Ya, betul seperti di Amerika ya. Nah, di Amerika kan jelas tuh. Kalau kelompok Demokrat dia cenderung liberal, lalu konservatif Republik. Ya, dia di sayap kanan gitu. Republik di sayap kanan. Ya, Demokrat, liberalisme, lalu hak asasi, solidaritas, dia lebih ke kiri walaupun bukan komunisme. Iya. Tapi benar, apakah memang itu sebuah teori atau memang dalam negara-negara yang sebelah negara-negara yang berideologi kiri ini memang kesetaraan itu betul-betul dijunjung tinggi, diperjuangkan secara normatif ya, secara ideologis ya. Kayak Rusia, China itu termasuk apa? China cenderung kiri, komunisme, sosialisme. Apakah dia menjunjung tinggi kesetaraan? Nah, ini yang tidak
tidak sepenuhnya bisa didefinisikan, tepat sih, Pak. dikotakan begitu ya. Secara tipologi kategori ya, tapi di dalam situasi empiri nggak selalu begitu. Misalnya Cina itu sudah menjunjung kapitalisme dari sisi sistem ekonomi. Ya, dia memberi ruang terhadap individualisme, kompetisi yang bebas, walaupun tetap ada pengaturan negara. Misalnya Jack Ma, ya Jack Ma tetap dibatasi, dia nggak bisa sebebas-bebasnya ketika seperti dia hidup di negara demokrasi. Gitu. Ya. Jadi artinya nggak bisa kita hitam putihkan lah apa istilah pengelompokan. Betul. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai hati-hati gerakan sayap kanan, apa yang perlu diwaspadai dari gerakan sayap kanan ini, Pak Darwin? Ini sebetulnya istilah yang muncul ketika ada seorang yang bernama Applebaum menulis sebuah buku, judulnya dalam bahasa Indonesia Senjakala Demokrasi. Oke. Jadi demokrasi cahayanya itu meredup seperti matahari yang mau tenggelam. Karena menurut dia di beberapa negara, dia mengambil 3 contoh, Amerika, Inggris, khususnya Polandia, gerakan sayap kanan semakin menguat. Oke. Nah, yang menarik menurut Applebaum, teman-teman dia yang kelompok intelektual, wartawan, tokoh-tokoh politik yang tadinya sangat menjunjung tinggi liberalisme dan demokrasi, pernah kumpul bareng-bareng dalam satu tempat. Ya, gathering gitu ya. Ini orang-orangnya sudah cocok lah. Tetapi 1 tahun kemudian, orang-orang ini beralih posisi politik dan cenderung mendukung pada kelompok-kelompok yang mengedepankan konservatisme, kelompok sayap kanan. Konservatisme yang berbasis agama atau kelompok yang menjunjung tinggi ultranasionalis. Maksudnya, kita negara yang kuat, negara yang hebat, negara yang dulu maju dan sekarang ini terancam, kira-kira. Oke. Ada bahaya dari imigran lah, ada bahaya dari kelompok-kelompok tertentu lah, sehingga kita perlu kembali mengedepankan nasionalisme kita. Nah, ini yang menarik menurut Applebaum. Kok bisa ada orang yang posisi politiknya tadinya di A, kemudian bergerak pada pendulum ke sayap kanan. Oke. Dan rupanya di Eropa ini juga menguat. Misalnya di Jerman, di Inggris, ya di Perancis, ketakutan terhadap imigran itu sangat besar, sehingga para politisi yang berhasil mengelola ketakutan massal, ketakutan masyarakat ini, menjadi politisi-politisi yang gampang mendulang dukungan suara dari masyarakat. Yang paling kuat tentu saja Inggris ketika mereka memutuskan British exit dari masyarakat Uni Eropa. Nah, salah satu pertimbangan kenapa ini terjadi, karena masyarakat Inggris khawatir terhadap bahaya imigran misalnya. Ya, sehingga mereka mengedepankan nasionalisme yang eksklusif. Keluarlah dari Brexit, ya, keluarlah dari masyarakat ekonomi Eropa. Nah, apakah memang ya kalau misalnya sebelah tadi contoh Inggris ya, mereka keluar dari masyarakat Eropa itu, lalu dalam rangka sebutlah mempertahankan negara mereka. Apakah dengan sendirinya sebenarnya di situ ideologi mereka lalu berubah begitu, Pak? Ideologi mereka sih tidak berubah ya, Pak. Tetapi sikap politik bersama, ya kemudian mayoritasnya lebih mengedepankan nilai-nilai proteksionisme, lalu Calvinisme. Kita Inggris nih, nggak boleh sama yang lain gitu. Kita berbeda nih. Nah, ini kan sikap politik yang kalau pakai kategori tadi, sayap kiri, moderat, sayap kanan, dia lebih dekat ke kanan, ke tradisionalisme, hormat kepada otoritas negara dan lain-lain. Jadi apakah memang, supaya clear nih, apakah memang sebutlah sikap politik yang berusaha untuk mempertahankan eksistensi negaranya, misalnya dari ketakutan atau serbuan seperti imigran misalnya, apakah dengan sendirinya kita lalu mengatakan mereka tidak lagi berpikir demokratik, berpikir liberal begitu, karena mereka cenderung hanya mempertahankan kepentingan negaranya? Apakah seperti itu? Iya, Pak.
Ya kalau kita konsisten berpegang pada gagasan demokrasi, liberalisme, mestinya kan semua orang equal before the law. Semua orang punya hak hidup yang sama. Semua orang hak asasinya perlu dibela. Nah, kelompok-kelompok demokrasi akan memperjuangkan masyarakat-masyarakat imigran karena mereka punya martabat atau HAM yang sama dengan masyarakat Inggris. Tapi pada kenyataannya ketika itu dilihat sebagai sebuah ancaman, kemudian pendulum ideologi mereka Ke kanan. gitu. Apakah itu karena misalnya gini, oke, semua orang punya hak yang sama, itu cara berpikir ya itu yang demokratik. Mengapa hak yang sama itu diperjuangkan di negara saya, kenapa nggak diperjuangkan di negara dia? Iya. Itu problemnya ketika di negara-negara modern sekarang, batas antar negara itu menjadi suatu yang cair karena mobilitas dan lain-lain ya bisa terjadi. Ya mungkin saja, oke, saya demokrasi, tapi silakan di negara Anda jangan di negara saya. Jangan di sini. Ya karena mengapa Anda tidak memperjuangkan hak-hak Anda? Mengapa para pejuang hak asasi manusia nggak memperjuangkan hak dari imigran ini di negara asalnya? Karena betul sekali. Mengapa mesti ke negara kami gitu? Betul. Dan itu kan secara sosial personal mengganggu jatah misalnya atau hak-hak masyarakat Inggris yang misalnya tadinya dapat subsidi harus berbagi dengan imigran, atau ketika di satu tempat mereka melihat imigran kok perilakunya, gaya hidupnya berbeda, membuat tidak nyaman, dan akhirnya ini yang menurut saya penting ya. Watak ideologi itu kan melayani kepentingan manusia, bukan manusia yang menghamba pada ideologi. Jadi ideologi atau sikap politik tertentu bisa berayun tergantung dari posisi atau kepentingan. Ketika seseorang menghadapi pergumulan ya, wah kayaknya kalau kita betul-betul demokrasi habis kita, habis gitu. Ya, apakah namanya? Ideologi itu, apakah demokrasi itu misalnya membuat kita mengatakan bahwa iya dunia ini diperintah oleh satu orang saja supaya leluasa mengatur, jadi dari negara mana pindah ke sini demi keadilan. Saya pernah baca dulu buku Planetary Theology bahwa ada gugatan di situ, mesti ada land reform secara global, pembagian kembali tanah-tanah dunia. Australia punya tanah gede-gede tapi penuhnya kecil. Mengapa lu nggak bagi ke China, ke India, ke Indonesia? Ada usaha seperti apakah itu cara berpikir yang realistis dalam dunia, atau sebenarnya itu hanya kegenitan berpolitik? Lebih ke yang kedua ya, maksudnya sebagai sebuah idealisme baik-baik saja Pak. Kita mengidealkan dunia tanpa perang, dunia tanpa kepemilikan personal yang berlebihan dan lain-lain. Ya tetapi prakteknya tidak bisa. Sejak negara modern berdiri, dan itu berdiri salah satunya karena untuk melindungi kepentingan privat, hak milik pribadi, rasanya gerak sejarah manusia nggak akan bisa ditarik mundur. Balik lagi, ya. Tanpa batas. Kita apa rela kehilangan hak-hak kita yang sudah kita miliki kan? Iya. Atau semua rela, semua berkomitmen buat mewujudkan ideologi itu. Tapi siapa yang menjamin satu raja atau satu presiden untuk seluruh dunia itu bersikap adil? Dia bisa bagi ke keluarganya 10, ke orang lain 3. Iya. Jadi sebenarnya ya sikap-sikap yang lahir dari ideologi kanan tadi yang berusaha melindungi kepentingan masyarakatnya sendiri, kita nggak bisa mengatakan bahwa kanan itu lebih bagus atau lebih buruk dari yang kiri atau yang tengah. Ya, setuju Pak. Tidak ada. Itu pilihan-pilihan pada situasi tertentu. Iya, itu pilihan. Ya, tidak ada satu ideologi yang berlaku universal untuk menjawab setiap kebutuhan ya. Oke. Masih ini menarik Pak Pendeta Darwin, tapi kita berhenti sejenak untuk beberapa informasi berikut ini.
Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPDC. Pembangunan jemaat dan GKI. setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mengapa pembangunan Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Rian Sorosa, pemandu percakapan kita dan narasumber kita Bapak Pendeta Darwin Darmawan, Kandidat Doktor dari Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, dan kita sedang membicarakan tentang hati-hati gerakan sayap kanan. Pak Darwin tadi kan Pak Darwin menjelaskan bahwa di mana tadi di Inggris apa tadi itu yang ternyata orang berkumpul sebutlah para Polandia. Di Polandia ya, lalu tiba-tiba berpindah mendukung kebijakan pemerintahan yang ke kanan-kanan begitu. Ini apa sih Pak yang terjadi yang membuat bisa, ini kan para intelektual, para ideologis mungkin. Kok bisa beralih begitu begitu rupa gitu? Iya. Ini yang Applebaum bilang sebagai intelektual pengkhianat, mengutip terminologi Julian Benda. Oke. Ya. Nah, sebetulnya ada banyak analisa yang bisa diberikan untuk menjelaskan kenapa kelompok intelektual rasional, demokratis, kemudian beralih pada posisi politik ke sayap kanan. Misalnya ada yang menjelaskan ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan umum di masyarakat dunia tentang gerakan populisme. Entah itu populisme agama atau populisme berdasarkan Calvinistik sekuler. Misalnya negara kami negara yang paling hebat gitu. Jadi karena arus populisme ini menerpa banyak negara, sedikit banyak ini mendorong masyarakat dalam negara tertentu melihat ada komparasi di sana dan berhasil misalnya. Arab Spring misalnya. Itu pernah terjadi dan melanda semua negara Arab yang membuat masing-masing negara melihat ada contohnya, kira-kira ada presidennya. Tapi juga ada yang menjelaskan kenapa sayap kanan kemudian menjadi lebih kuat kepakannya oleh karena ada perubahan struktur ekonomi politik di sebuah negara. Nah, perkembangan kelompok kelas menengah di sebuah negara menjadi lebih baik dan lebih baik. Tetapi pada sisi lain, kelas menengah ini melihat elit penguasa ternyata tidak terlalu bisa dipercaya. Mereka banyak bekerja untuk kepentingan elit atau kelompoknya. Keadilan tidak benar-benar terjadi, lalu kesejahteraan tidak benar-benar terjadi, dan mereka berada di tengah-tengah masyarakat bawah, tapi mau naik ke atas juga susah. Kemudian mereka menjadikan gerakan sayap kanan ini sebagai instrumen politik untuk menekan ideologi untuk melawan kepentingan elit gitu. Nah, beberapa analisa tadi tidak diterima oleh Applebaum. Kalau dia menjelaskan kenapa gerakan sayap kanan menguat kepakannya oleh karena perkembangan media sosial nih Pak. Kalau dia menjelaskan perkembangan media sosial yang mempengaruhi cara orang berpikir, yang meracuni cara orang melihat realita, dan mereka kemudian terbawa gitu.
Nah, yang menarik menurut dia, bahkan orang-orang yang rasional ini teralienasi dari keluarganya sendiri karena sudah bergerak pendulumnya terlalu jauh gitu. Jadi kalau perspektif dia, analisa dia, ya karena pengaruh perkembangan media sosial yang mempengaruhi cara orang berpikir dan memandang realita. Jadi media sosial itu karena apa? Karena ia dapat menyapa semua orang di tempat-tempat yang tersembunyi sekalipun, sehingga penyebaran ideologi, gagasan ini menjadi semakin mudah karena itu, atau apa? Itu pertama, tetapi juga ada efek media sosial yang menurut salah seorang pemikir seperti filter bubble. Bubble itu apa ya? Bubble tuh seperti balon udara gitu, tetapi yang sudah terfilter. Nah, biasanya kalau kita mengakses media sosial, ketika kita like 1 kali, 2 kali, maka medsos dengan algoritmanya dikirim terus ke kita, mengirim perspektif yang sama, kelompok yang sama, teman yang sama, ideologi yang sama, misalnya. Nah, kemenangan Republik di Amerika terjadi karena medsos yang memang berhasil membuat semacam filter bubble untuk kelompok-kelompok pemilih. Jadi yang Demokrat ya terus Demokrat, Republik ya terus Republik. Kebetulan yang Republik lebih masif, lebih berani, lebih militan, dia menguat dan ya mempengaruhi pilihan orang secara politik. Jadi ada banyak faktor sih menurut saya kenapa posisi politik seorang bisa berubah. Tapi yang juga kuat triggernya adalah perkembangan media sosial. Ya, jadi karena artinya sebenarnya bukan diatur, bukan didesain oleh sebutlah para politician tertentu, tapi para pemodal di media sosial inilah yang mengatur kehidupan dunia kalau begitu. Bisa mempengaruhi begitu. Paling tidak. Iya, bisa begitu. Dan di Indonesia kan pemodalnya juga politisi. Politisinya juga pemuda. Iya. Nah, apa memang betul Pak Darwin bahwa ada semacam fenomena bahwa kelompok sayap kanan ini di dunia ini semakin menguat? Menguat secara umum, makanya dia menulis Senjakala Demokrasi. Karena ada gejala umum di beberapa negara Eropa di mana kelompok sayap kanan itu lebih kuat kepakannya. Dan itu kan berlawanan dengan gagasan demokrasi yang mengedepankan liberalisme, persamaan hak, dan lain-lain. Contoh-contohnya di mana sih yang kelompok kanan menguat ini? Ya ketika Trump menang, misalnya Republik. Itu titik pijak yang paling kuatnya, mengatakan atau bahwa Brexit, atau di Polandia, atau di Perancis, di India, ya kelompok sekuler religius yang mengedepankan kejayaan masyarakat Hindu misalnya, itu menang. Jadi di beberapa negara demokrasi, gagasan sayap kanan yang diantaranya mengedepankan nasionalisme garis keras atau populisme agama, itu banyak menang tuh Pak. Apakah itu kalau kita bisa melihat Amerika ya misalnya, apakah itu sebenarnya bukan hanya perpindahan bandul sesaat? Karena Trump kan di periode kedua sudah kalah. Ya, betul Pak. Jadi bukankah sejak dulu di Amerika itu ya antara Demokrat dengan Republik memang suka ganti-ganti merebut kekuasaan gitu aja ya. Jadi bahwa misalnya kecuali misalnya ada semacam catatan bahwa Trump menang lalu periode kedua menang lalu nanti sesudah dia muncul lagi orang Republik yang memakai isu-isu primordial untuk menangkap suara. Betul. Apakah itu memang merupakan tanda kejayaan atau semakin menguatnya kelompok sayap kanan? Kalau cara berpikir kita melihat politik sebagai gerak pendulum yang bisa berubah-berubah, maka itu yang benar. Tapi kadang-kadang kelompok demokrasi atau mereka yang berpandangan demokrat kan sering melihat gagasan demokrasi itu gagasan yang maju, Pak. Gagasan yang ideal, gagasan yang bisa diterima akal. Sehingga kalau sampai masyarakat Amerika yang seperti itu memilih mereka yang rasis, mereka yang Calvinistik, mereka yang primordialis, rasanya kok mundur gitu ya. Padahal sebetulnya saya setuju Bapak. Ya kita nggak bisa melihat pemikiran dan praktek
pemikiran ideologi itu dalam kategori yang satu lebih maju, yang satu lebih kurang maju. Ini kan soal spektrum cara pikir yang rasanya nggak bisa disamakan sih. Jadi bisa saja sekarang Republik menang, mungkin nanti 2 atau 3 periode, bukan berarti kemudian akan selama-lamanya kan. Nanti juga akan berayun bandul ideologinya. Dan rasanya kehidupan begitu kan, Pak. Nah, apa yang membuat sebelah kelompok saya kanan ini di samping tadi faktor media sosial ya, yang membuat apa yang menarik dari kelompok ideologi sayap kanan ini sehingga mereka sebutlah terlihat bangkit dan menang di sejumlah negara, apa sih? Pertama, dia menawarkan kepastian. Lalu dia meminimalisir ketakutan. Lalu misalnya ya, di dalam kampanye Donald Trump dia bilang make America great again. Rasa bangga Iya, mereka bergerak dengan 2 cara sebetulnya. Mengglorifikasi kejayaan masa lalu dan menawarkan optimisme terhadap masa depan. Nah, mereka yang berada dalam situasi tadi, kelompok kelas menengah yang galau, yang bingung, yang melihat kok saya ya di tengah-tengah gitu ya. Nggak naik-naik. Tetap kelompok penguasa ini yang mengendalikan elit politik gitu. Melihat itu kan senang sekali, Pak. Kenapa di Turki kelompok kelas menengah berhasil menang? Karena mereka bersatu sama-sama memberikan semacam modal politik untuk masyarakat kelas bawah bersama-sama melawan elit kekuasaan dan menang. Kelompok yang kalau di Indonesia sejajar dengan PKS gitu ya. Nah, jadi kenapa itu menarik? Karena dia menawarkan glorifikasi masa lalu, tapi juga optimisme terhadap masa depan. Dia secara tegas menolak misalnya kelompok imigran. Janganlah, ini bikin repot, bikin susah, bikin ricuh. Nah, orang-orang yang merasa terganggu dengan itu kan ya senang. Tetapi juga ada semacam tadi yang Pak Ardianus bilang, gerak bandul yang menurut saya nggak akan pernah berhenti, dia akan terus bergerak. Ketika bandul kekuasaan berpihak pada kelompok demokrasi, suatu saat dia pasti akan kembali. Karena apa? Karena demokrasi nggak pernah 100% akan membuat masyarakat sejahtera. Pasti kecewa, akan bergerak lagi. Nah, ini berlaku dalam kontestasi Demokrat Republik. Dan kalau kita membuat sederhana konteks Indonesia, misalnya kalau Pak Jokowi atau kelompok nasionalis sekuler mewakili kekuasaan sekarang, bukan tidak mungkin bandulnya bisa bergerak ke kanan. Ya, kalau itu terjadi juga fine, tapi yang dimaksud hati-hati, jangan sampai kita nggak kritis gitu. Kalau memang skenario ini terjadi. Jadi apa itu tidak sebenarnya merupakan kebosanan masyarakat ya, atau rasa gini, negara-negara seperti China yang tadinya dulu sangat otoriter, sekarang kan sebenarnya udah agak terbuka. Mungkin ekonomi kadang-kadang liberal begitu ya. Itu menang apa karena faktor kekuatan kekuasaan di Cina atau karena masyarakatnya bosan dengan yang existing? Dua-duanya ya. Di masyarakat Amerika dan Eropa yang sebutlah mereka kampiun demokrasi begitu, orang udah mulai rada kesel dengan demokrasi karena mungkin hidup mereka tidak seperti yang mereka harapkan. Lalu ketika ada tawaran yang lain dari ideologi kanan, ya ini alternatif. Bisa begitu Pak analisanya. Mungkin saja betul. Artinya tidak ada yang perlu kita takutkan kalau begitu. Ini hanya soal ya waktu saja, nanti juga kembali lagi kok. Iya, saya lebih cenderung ke sana. Mereka yang berpandangan pluralis dalam memandang demokrasi akan melihat kepelbagaian cara berpikir itu tidak dilihat sebagai hitam putih, lawan kawan, atau bagus jelek. Ini bagian dari spektrum warna di antara hitam dengan putih atau putih dengan hitam, terserah kita memposisikan. Itu kan ada banyak spektrum warna yang membuat kehidupan itu menjadi indah, kira-kira begitu. Maka kalau mereka yang ideologis
jatuh pada isme tertentu, sudah menuhankan cara berpikir tertentu, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena menganggap gagasan kelompok Demokrat di Amerika itu paling unggul, paling baik, paling pas. Sehingga kalau Republik yang menang, wah kita mundur. Ya nggak juga sih. Ketika Trump memerintah nggak hancur-hancur banget gitu. Walaupun hancur. Walaupun ada ya dari sisi rasisme, dari sisi ini nggak enak gitu buat cara berpikir. Tapi mungkin nggak enak bagi orang luar ya. Itu dia. Bagi orang Amerika sendiri mungkin. Iya, mereka yang tidak milih Trump mungkin barangkali juga happy juga karena mereka terproteksi misalnya. Sebulan seperti itu. Ya. Menarik, Pendeta Darwin. Tapi kita berhenti dulu ya untuk memberikan kesempatan bagi beberapa informasi berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama kami dalam acara Agama Kasih Indonesia dengan saya Pendeta Aris Laros, pemandu percakapan kita, dan Bapak Pendeta Darwin Darmawan sebagai narasumber. Kita berbincang tentang hati-hati gerakan sayap kanan. Ini segmen terakhir, sahabat. Anda masih tetap bisa memberikan komentar, pertanyaan Anda di kolom komentar yang tersedia, dan tentu Pak Pendeta Darwin dengan senang hati akan merespon Anda. Pak Darwin, ini segmen terakhir, Pak. Saya ingin kita berpindah ke lebih khusus ke Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah di Indonesia juga bisakah di Indonesia mengelompokkan juga sebutlah partai-partai politik itu dalam kategori tadi kiri, kanan, tengah? Ya. Secara ideologi bisa, Pak. Ada partai-partai yang memang fokusnya pada gagasan-gagasan solidaritas, gagasan kesetaraan, lalu anti hierarki. Ada kan partai seperti itu. Ya sebut saja PSI misalnya. Ya dia kuat ke arah itu. Tetapi apakah dia kemudian sosialis komunis? Juga kan tidak. Jadi maksudnya tipologi ini nggak bisa 100% diterapkan pada partai-partai tertentu. Tapi ada himpitan atau kesejajaran gagasan atau kecenderungan lebih tepat. Kayak personality kan saya cenderung apa? Betul. Nggak mutlak begitu. Betul. Oke. Tapi ada partai-partai juga yang cenderung ke kanan, yang berdasarkan agama, tradisionalisme, konservatif, atau partai-partai yang mengedepankan pada nasionalisme yang ultra, yang pokoknya kita sangat Indonesia. Itu kan spektrumnya beda. Misalnya kalau kita melihat Gerindra itu dia cenderung ultranasionalis gitu, Indonesia Raya gitu. Ya, tapi partai nasionalis lain nggak sekental gagasan ini. Ya, jadi apakah pertanyaannya apakah ada di Indonesia? Ada. Secara gagasan kecenderungannya itu bisa dipolakan. Arahnya kemana, lebih cenderung kemana ada.
Nah, apakah kalau ada kecenderungan yang kiri, kanan, tengah di Indonesia, apakah itu betul-betul bersifat ideologis atau sebenarnya hanya cara untuk meraih suara? Kalau para pendiri partai sih mungkin awalnya idealis ya. Ini ideologi kita. Ya, misalnya keputusan untuk menjadikan partai agama yang lebih terbuka. PAN kan ada nuansa agama, tapi dia nggak ke kanan, dia agak ke tengah. Karena ada orang-orang yang non-muslim juga menjadi pengurusnya di tingkat pusat. Lalu yang agak kental kan P3, lalu ujung misalnya PBB atau PKS gitu. Jadi ini spektrumnya sangat bervariasi. Pertanyaannya apakah ini ideologis atau pragmatis demi kepentingan politik sesaat? Awalnya sih mungkin idealis ya Pak, ideologis. Tapi partai di Indonesia kayaknya jarang yang betul-betul ideologis. Ideologinya kekuasaan. Jadi kan hampir jarang ada ya mereka yang 100% koalisi dan oposisi. Ya, kayaknya jarang gitu ya. Karena di pusat mereka beroposisi, di daerah mereka jadi kawan kan. Nah, partai-partai yang di level nasional misalnya PKS beroposisi, tapi ya di tempat-tempat di mana teman-teman PKS nggak mungkin bisa bergerak sendirian. Misalnya di Papua ada caleg yang Kristen, ya mereka nggak bisa strict gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah ideologis murni, rasanya nggak ada ya Pak ya. Nah, apakah sekali lagi ini untuk apakah di negara kita yang ideologinya Pancasila, bisakah kita mengkategorisasikan partai itu dengan ini sebenarnya cenderung ideologinya kanan, ini kiri, sementara dia dasarnya Pancasila? Nah, ini uniknya Pancasila ini. Jadi ya Pancasila ini unik dan sangat menarik karena dia menjadi payung yang sangat luas untuk bisa mengayomi gitu atau untuk bisa menutupi spektrum ideologi manapun, agama, ketuhanan, ya kemanusiaan, kalau kita mau sosialis komunis ya. Tetapi ini bukan sesuatu yang sebetulnya sulit kita pahami. Kenapa? Karena ketika Pancasila didirikan, yang salah satu pemikir utamanya adalah Bung Karno. Memang Bung Karno kan bukan gandrung ya, tetapi tertantang untuk melakukan semacam sintesa pemikiran. Nasakom misalnya. Nasionalis, agama, komunis. Buat orang yang berpikir hitam putih, gagasan komunisme dengan agama ini kan sudah nggak nyambung Pak, udah benar-benar nggak bisa. Tetapi Bung Karno melakukan semacam sintesa dan 5 sila yang menjadi nilai-nilai Pancasila kan di dalamnya mengandung gagasan-gagasan yang kalau mau dilihat hitam putih bertolak belakang. Nah, jadi Pancasila sendiri menjamin sebetulnya spektrum ideologi seluas-luasnya. Nggak apa-apa di negara kita. Tetap bisa dikategorisasikan ya. Walaupun masih bisa deteksi ini ke arah apa, lebih cenderung bagaimana. Dan Pancasila itu menaungi semuanya. Dan Pancasila menaungi semuanya. Hebat juga nih Pancasila kita, sangat hebat. Menaungi ya. Kecuali komunis yang dibilang partai terlarang, tapi gagasan-gagasan komunis sebenarnya terpakai juga kelihatannya oleh partai-partai politik Indonesia. Ya, gagasan kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu kan gagasan yang berbeda dengan demokrasi individual. Ya, musyawarah mufakat di sila keempat, rakyat yang utama, keadilan, itu gagasan-gagasan komunisme, Pak. Ya. Ya, partainya yang tidak boleh ada. Walaupun ya kemarin hantu komunis nggak bangkit tahun kemarin ini. Tahun sekarang ya? Belum ada hantu komunis. Karena udah nggak laku kelihatannya, udah nggak laku. Nah, kembali ke Indonesia. Bagaimana Pak Darwin melihat? Apakah bagaimana gerakan sayap kanan di Indonesia? Apakah juga menguat? Apa gimana? Nah, tadi Pak Arlianus mengatakan di awal diskusi kita, hati-hati gerakan sayap kanan. Hati-hatinya tuh jangan sampai proses politik yang sudah kita rasakan kehangatannya kemudian menjadi proses yang tidak enak karena kelompok sayap kanan itu
memanfaatkan agama, memanfaatkan gagasan nasionalisme untuk sekedar mendapatkan kekuasaan politik sesaat. Misalnya, kita sangat-sangat sedih, sangat-sangat kecewa juga marah ketika di dalam Pilgub Jakarta yang lalu iya. apa Yang minta dilupakan itu ya. yang minta dilupakan artikulasi aseng. Aseng ini kan kenapa ada ancaman dari China. orang lain terhadap kelompok kita pribumi. Ancaman apa sebetulnya? Kan nggak real ini ancaman. Tetapi ini direproduksi dan disebarkan sedemikian rupa sehingga menghancurkan kohesi sosial masyarakat Indonesia. Ujung-ujungnya juga ya aseng masih bergaul juga gitu ya dianya. Ini kan nggak benar gitu Pak. Jadi hati-hati di sini kita menerima kepelbagaian ideologi, kecenderungan partai tertentu yang punya aspirasi khas secara ideologis, tapi jangan sampai kemudian itu merusak proses politik yang harusnya kita songsong dengan gembira. Jadi mungkin dan itu makanya hati-hati Pak. Jadi memang artinya gerakan sayap kanan ini terlihat jelas di Indonesia perkembangannya. Iya, Kalau di gejalanya ada. Kalau di Pilgub DKI yang lalu sangat Kuat. kuat. Apakah sekarang ini kan udah mulai, ini belum musim kampanye tapi udah kampanye sebenarnya, udah keliling-keliling ini. Sudah. Kelihatan menguat gimana? Karena misalnya hampir semua tokoh yang digadang-gadang bisa menjadi capres atau cawapres sudah mendekat kepada komunitas-komunitas keagamaan. Ya nggak salah, secara politik itu cerdik gitu. Yang salah dan masalah adalah ketika agama dipakai sebagai alat ideologis untuk mendapatkan kekuasaan sesaat. Ini pasti akan merusak. Kenapa? Karena internal agamanya sendiri pasti punya pilihan politik berbeda. Ketika satu kelompok keagamaan ditarik gerbongnya harus mendukung kontestan tertentu, kan pasti melukai internal. Tapi juga melukai kelompok agama yang bukan cuma satu di Indonesia. Lah, kami apa dianggap lawan gitu kalau nggak milih dia. Nah ini yang disebut kita perlu berhati-hati kalau ada kecenderungan Calvinistik sekuler ya yang mengedepankan ultranasionalis sehingga menganggap bahaya asing, ini memecah belah, atau sayap kanan berbasis agama. Ini yang perlu kita waspadai. Gejalanya ada. Hampir semua kontestan sekarang mendekat entah ke NU, ke Muhammadiyah. Ada yang tiba-tiba jadi anggota kehormatan Banser misalnya, salah satu kontestan. Ini gejala yang lumrah secara politik, tapi bisa berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Apakah gejala-gejala bahwa sebelah kandidat itu ada yang memanfaatkan kelompok-kelompok agama itu memang menandakan bahwa ideologi kanan ini bangkit, atau sebenarnya itu hanya semacam siasat lah sebenarnya untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat di kelompok-kelompok itu, atau memang ada di Indonesia yang benar-benar memperjuangkan sebenarnya kepentingan, misalnya kepentingan kelompok tertentu, ya, melindungi kepentingan kelompok tertentu. Itu siasat politik ya, tetapi dia kan bisa bergabung dengan faktor-faktor lain, faktor ideologis, faktor kepentingan, lalu perasaan ingin mendapatkan rasa nyaman, aman. Nah kalau semua bergabung, ya sama seperti gerakan 212. Itu kan bukan satu gerakan murni ideologi tertentu, tapi ada banyak kepentingan yang nggak suka misalnya terhadap Ahok gitu. Ya jadi rasanya tidak ada faktor tunggal kalau kita mau membaca fenomena politik, Pak. Semua berkelindan. Oke, Pak Darin, sebagai apa yang perlu kita lakukan sebagai upaya atau sebagai langkah-langkah kewaspadaan lah. Itu realitas politik kita nggak bisa mengendalikan, ya kan? Orang bisa melakukan apapun, ia bisa memanipulasi segala macam gitu. Tapi apa yang perlu kita lakukan sebagai langkah-langkah kewaspadaan? Iya, kita harus melihat kepentingan bangsa itu lebih besar, lebih panjang daripada kepentingan politik elektoral yang cuma 5 tahunan.
Nah, karena itu upaya untuk memutlakkan pilihan politik berdasarkan ideologi tertentu ini perlu kita tolak. Karena jangan sampai kita ribut panjang sebagai tetangga, sebagai saudara, sebagai sesama anak bangsa, padahal peristiwa politik 5 tahunan itu sudah beres gitu. Seperti yang sekarang kita lihat antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sudah rangkul-rangkulan, sudah saling mendukung satu sama lain, tapi masih ada orang-orang yang benci setengah mati kepada Pak Jokowi, atau masih ada orang yang khawatir setengah mati terhadap Pak Prabowo. Cebong kadrun masih ada. Ini kan yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi oleh para peternak politik yang ya cuma memanfaatkan rakyat untuk kepentingan politik sesaat. Ini yang perlu kita tolak. Nah, kenapa sayap kanan atau sayap kiri perlu diwaspadai? Karena watak ekstrim ini yang berbahaya sebetulnya, Pak. Bukan pada kiri kanan atau tengahnya. Tapi pemutlakan gagasan yang kemudian memecah belah, ini membuat kita sebagai bangsa bisa terpecah-pecah. Maka perlu diwaspadai. Oke, dan menurut Pak Darwin, kira-kira masyarakat kita sebenarnya udah cukup terdidik untuk dapat bersikap kritis terhadap itu? Ada yang iya, ada yang enggak ya, Pak. Kalau berkaca pada pilgub pilpres lalu kan ya lumayan, Pak. Ya bagaimana misalnya ketertiban juga terganggu, polisi, tentara tiap hari jaga. Wah, ini kan menghabiskan energi yang kayak perang ya. Kayak Padahal kita sedang berpesta demokrasi. Iya. Berpesta tapi kayak situasinya mencekam gitu ya. Orang takut milih. Iya. Ini yang harus kita waspadai. Baik Pak Darwin, terima kasih atas pencerahan-pencerahan yang diberikan kepada kita pada hari ini, dan para sahabat, itulah percakapan kami tentang ya hati-hati gerakan sayap kanan, juga sayap kiri juga sih sebenarnya, tapi kita lagi fokus pada sayap kanan yang kelihatannya lagi menggejala, sedang menguat ya. Saya berharap percakapan ini memberi inspirasi bagi kita untuk tetap bersikap kritis terhadap apapun, supaya kita jangan hanya sekadar dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Nah, bila ada masukan-masukan mengenai percakapan kita kali ini, silakan kirimkan ke kami ke nomor 0812-8188-9191. Terima kasih atas percakapan kita dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.